Apa jadinya kalau perekonomian di dunia ini dikuasai oleh segelintir manusia saja? Apakah kamu masih berpikir bahwa setiap negara di dunia ini berdiri secara berdaulat dan merdeka untuk mengatur perekonomian dan perpolitikannya masing-masing? Bagaimana jika sebenarnya pemerintah yang selama ini kita andalkan, presiden, raja, ratu, perdana menteri, sultan, dan parlemen ternyata tidak memiliki kekuasaan untuk mengatur suplai uang di dalam negeri yang mereka pimpin sendiri? Mengapa jika pemerintah membutuhkan tambahan uang, pemerintah mengajukan hutang kepada bank sentral, meminta bank sentral untuk membeli surat utang atau obligasi negara? Atau kenapa pemerintahan harus meminjam sejumlah uang kepada lembaga kredit internasional seperti World Bank dan IMF? Padahal setiap negara memiliki mesin cetak uang sendiri dengan teknologi yang memadai, dengan bahan kertas dan tinta yang melimpah. Jawabannya mungkin akan segera kalian temukan di video kali ini. Bagi kalian yang menaruh minat pada ekonomi global, kalian pasti pernah dihadapkan dengan bagan seperti ini. Di bagian piramida paling bawah, ada kita dan segenap penghuni planet lainnya, seperti hewan, tumbuhan, dan sumber daya alam yang bernilai jual. Kita hidup dan mengolah sumber daya alam ini untuk makan dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Kita bertransaksi jual beli setiap hari, kita membeli beras, membeli susu, membeli BBM untuk menjalankan kendaraan kita, membayar biaya sekolah anak-anak kita, dan pada akhirnya setiap bulan kita mendapatkan gaji dari perusahaan-perusahaan tempat kita bekerja. Lalu transaksi jual beli berulang setiap hari, menghasilkan beragam pajak yang kita store ke pemerintah. Sekian persen dari pajak yang masuk ke kas pemerintah digunakan untuk membayar hutang, baik hutang kepada lembaga kredit internasional maupun hutang kepada investor surat berharga negara. Kita menjalankan kehidupan sejak di bangku sekolah hingga dewasa, mendapatkan pelajaran yang sudah terstandar secara global, dengan menerima informasi yang sama dari media-media yang sama setiap hari, dan sesuai dengan standar global pula. Otak kita selalu setting bahwa tatanan dunia sedang baik-baik saja. Sejak kita pertama kali mengenal televisi, sejak kita duduk di bangku sekolah, dan mulai mengenal perbankan dan sistem perekonomian, selama ini kita mengira bahwa negara tempat kita hidup adalah negara yang merdeka 100%, baik secara ekonomi maupun politik. Tapi kenyataannya tidak ada satupun negara di dunia ini yang terbebas dari hutang. Semua negara punya hutang. Sejak di bangku SD, kita selalu diajarkan bahwa berhutang ke lembaga kredit internasional adalah sebuah kewajaran. Lembaga-lembaga kredit internasional bagaikan malaikat yang siap mengucurkan dana miliaran dolar untuk menghutang negara-negara, mulai dari yang masih berkembang hingga negara maju sekalipun. Kedua lembaga ini adalah IMF, International Monetary Fund, dan World Bank, yang pendirinya dicetuskan saat perjanjian Bretton Woods di tahun 1944, di mana di tahun ini perjanjian Bretton Woods diadakan untuk mengatur tatanan perekonomian dunia setelah Perang Dunia II berakhir. Amerika Serikat yang keluar sebagai pemenang Perang Dunia Kedua dan mengakui memiliki cadangan emas terbesar di dunia, mendapatkan keistimewaan menjadikan US dollar sebagai mata uang global. Seluruh dunia jadi perbatokan pada US dollar. Amerika jadi negara adik kuasa. Setiap langkah politik dan ekonomi yang ditempuh selalu menjadi kajian dan peringatan bagi negara-negara lain di seluruh dunia. Tapi yang kita tahu bahwa sebenarnya Amerika Serikat pun tidak bisa mencetak uang mereka sendiri. Bank sentral mereka, Federal Reserve lah, yang menjalankan fungsi penetapan suplai uang untuk Amerika Serikat. Padahal saat pertama kali didirikan, Federal Reserve dimiliki oleh bank-bank yang kepemilikannya dipegang oleh bankir dan konglomerat global, Rothschild dan Rockefeller, beserta agen-agen kepercayaannya.
Jadi, Federal Reserve saat pertama kali didirikan dan banyak yang meyakini hingga kini adalah bank sentral yang dimiliki oleh swasta, bebas dari campur tangan pemerintahan Amerika Serikat. Sebenarnya, selain World Bank dan IMF yang menjadi lembaga kreditur dunia, ada satu lagi lembaga keuangan terbesar di dunia yang bekerja setiap hari mengatur tatanan ekonomi dunia, menetapkan nilai tukar uang negara-negara di dunia, bahkan dengan kekuatan ekonomi yang mereka miliki bisa merubah nasib suatu negara dalam satu malam. Lembaga ini sangat powerful, mengontrol sebagian besar perputaran uang di dunia, independen, bebas dari campur tangan pemerintah, dan sangat kebal terhadap hukum negara manapun. Lembaga ini terkenal sebagai bank untuk bank-bank sentral di seluruh dunia. Perkenalkan, Bank for International Statements atau dikenal dengan BIS yang didirikan di tahun 1930 oleh segelintir elit global yang sedang menata perekonomian global semenjak sebelum Perang Dunia Pertama. BIS adalah lembaga keuangan internasional tertua di dunia, lebih tua dari IMF dan World Bank, dan dipegang oleh segelintir elit bankir dunia yang ikut mengontrol perputaran uang di seluruh dunia. BIS berdiri di Basel, Swiss. Swiss merupakan negara yang terkenal aman untuk organisasi global dan merupakan negara yang memiliki tingkat keamanan tinggi untuk transaksi keuangan. BIS memiliki anggota yakni semua bank sentral di seluruh dunia. Jika kamu seorang individu, kamu tidak akan diizinkan membuka rekening di bank ini, karena rekening-rekening yang ada hanyalah milik bank-bank sentral negara. Bank Indonesia sudah pasti memiliki rekening di sini juga. Jika sewaktu-waktu BI membutuhkan pinjaman, BIS bisa menyalurkan kredit ke Bank Indonesia dengan sejumlah ketentuan dan jaminan, dan pinjaman inilah yang akan disalurkan ke BI ke pemerintahan Republik Indonesia lewat pembelian surat berharga negara di pasar keuangan perdana. Para elit pemimpin BIS berpendapat bahwa perekonomian baik global maupun nasional seharusnya terbebas dari semua unsur politik. Bank sentral haruslah bank yang independen, dimiliki oleh swasta, dan terbebas dari campur tangan pemerintah. Kalau melihat dari situs resmi mereka, BIS dimiliki oleh bank-bank sentral yang ada di dunia. Namun pada kenyataannya, bank ini dulunya didirikan oleh segelintir elit bankir dunia, yang mana mereka semua merupakan mitra atau agen dari Rothschild, elit bankir yang sama di balik pendiri Federal Reserve dan sejumlah bank-bank swasta terkemuka lainnya. Dan inilah daftar pendiri dari BIS. Yang pertama Hilmar Sachs, kepala Reichsbank, bank sentralnya Jerman kuno. Yang kedua Charles G. Dawes, ketua City National Bank. Yang ketiga Owen de Jong, pendiri RCA dan ketua General Electric. Yang keempat Montague Norman, gubernur Bank of England dan mitra JP Morgan. Dari pendirian BIS sampai setidaknya tahun 1939, Hilmar Sachs bekerja dekat dengan Jacob Schiff, Warburg, Montague Norman dalam menyalurkan uang dari Wall Street dan City of London ke program persenjataan Hitler yang didokumentasikan dalam karya tulis Profesor Anthony Sutton, Wall Street and the Rise of Hitler. Awal mula pendiriannya, BIS telah menuai kontroversi karena segelintir elit bankir di BIS dianggap pro-Nazi Hitler dan melakukan penjarahan sejumlah cadangan emas milik negara-negara yang diduduki oleh Jerman. Contohnya, saat Cekoslowakia diduduki oleh Jerman di tahun 1939, Nazi mengancam Direktur Bank Nasional Cekoslowakia supaya mentransfer 21 ton emas Cekoslowakia ke rekening Reichsbank, Bank Sentral Jerman kuno, yang ada di BIS. Dan upaya penjarahan ini dilancarkan oleh elit bankir yang juga menjadi pendiri dari BIS, Montague Norman. Selain itu, BIS juga kedapatan melakukan transaksi perdagangan ilegal antara Amerika dengan Jerman setelah Perang Dunia Kedua, yang mana perdagangan ini juga sebenarnya perdagangan dari perusahaan-perusahaan milik John D. Rockefeller dan agen-agennya sendiri. Kekebalan hukum dari BIS membuat elit bankir global sangat senang menitipkan cadangan emas dan emas mereka di BIS dan membayar BIS sejumlah uang untuk menjadi jubah penutup transaksi-transaksi mereka dari jeratan hukum. Para bankir dari bank-bank sentral ini tidak perlu bertanggung jawab pada pemerintah atas sekian persen cadangan uang dan emas yang mereka titipkan di BIS. Mau dipakai untuk perang, mau dipakai untuk mendanai proyek ilegal, mau dipakai untuk berinvestasi di negara komunis,
bebas dilakukan oleh elit bankir dari bank sentral. Karena inilah, menurut para elit yang memimpin BIS, bank sentral harus menjadi bank yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah. Rothschild sebagai pemerkarsa pendirian BIS melalui agennya disebut-sebut selalu mendapat keuntungan dari setiap transaksi yang dilakukan BIS. Dari mana keuntungan ini diperoleh? Menurut pemaparan dari The Brinesian yang ia paparkan di thebrinesian.net, beginilah skema Rothschild mendapat keuntungan dari BIS yang ia perkarsai lewat agennya. Pertama, ketika seluruh mata uang dunia berpatokan pada US dollar, langkah Federal Reserve sebagai bank sentralnya Amerika Serikat akan selalu menjadi sorotan. Gubernur Federal Reserve otomatis akan menjadi anggota di BIS. Padahal Gubernur Federal Reserve menurut Bernesian merupakan perwakilan kepentingan Rothschild. Sehingga ketika kepala bank sentral diangkat ke dewan direksi BIS, agen Rothschild dijamin pengaruhnya atas operasional bank. Bahkan sekretaris perdagangan Donald Trump, Wilbur Ross, bekerja untuk Rothschild selama 3 dekade. 2. Kekebalan hukum dan independen BIS meningkatkan pengaruh dan kekuasaan Rothschild atas pemerintahan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa yang membutuhkan BIS untuk memfasilitasi pinjaman ke bank sentral mereka dalam rangka untuk melancarkan Perang Dunia Kedua dahulu. Yang ketiga, Rothschild jelas-jelas menggunakan agen-agennya seperti Schacht, Montag, Warburg, dan Schick untuk mendanai kedua belah pihak di Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua juga diyakini sebagai bentuk tatanan baru dunia dengan pembentukan negara Zionis Israel sebagai salah satu tujuannya. Menurut tulisan Henry Mackau dalam bukunya Illuminati, dituliskan bahwa Rothschild sangat terobsesi untuk mendirikan negara Israel yang akan menjadi ibu kota tirani satu dunia. Pendirian negara Israel, persiapannya menjadi ibu kota dunia, dan pendanaan negara-negara pada Perang Dunia Kedua tidak mungkin dicapai dengan efisiensi dan kerahasiaan tanpa partisipasi BIS. Bank berdaulat memberikan proteksi kekebalan dan tuntutan pidana kepada agen Rothschild manapun yang ditunjukkan sebagai dewan atau bertindak sebagai wakilnya.